Saya Dwi Ranasari, saya akan menjelaskan mengenai pengertian penilaian. Pengertian penilaian ini merujuk pada pendapat Arifin tahun 2013 halaman 4. Beliau mendefinisikan penilaian sebagai suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, penilaian tidak berhenti sebatas nilai, melainkan melalui penilaian guru dapat merayakan pencapaian dan mendukung peserta didik untuk menghadapi tantangan belajar. Slide selanjutnya, menurut Brumelen tahun 2011 halaman 150, ada 3 tipe penilaian siswa yang berbeda dan memiliki sasaran masing-masing, yaitu pertama, pencapaian atas pembelajaran, yaitu merangkum pencapaian siswa pada akhir tahun ajaran yang bertujuan untuk memonitor seberapa baik siswa telah belajar mengenai apa yang diajarkan guru dan dilaporkan sebagai sebuah angka atau huruf. Yang kedua, penilaian bagi pembelajaran atau penilaian formatif, yaitu memberikan tanggapan deskriptif untuk peningkatan pembelajaran. Penilaian ini membantu siswa mengetahui mengklarifikasi makna dan mengatasi hambatan yang ditemui dalam pembelajaran, serta dapat menciptakan kepercayaan diri pada siswa dalam kemampuan mereka untuk belajar dan meningkatkan pembelajaran mereka. Yang ketiga, ada penilaian sebagai pembelajaran, yaitu siswa dapat belajar dari menilai kemajuan mereka sendiri, serta mempraktekkan penilaian tersebut terhadap pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan sifat mereka sehingga siswa kemudian dapat menentukan tujuan yang bermakna dan realistis. Selanjutnya, menurut Brumelen pada tahun 2011 halaman 151 sampai 152, adapun tujuan penilaian bagi guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong dan meningkatkan pembelajaran siswa. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi bermakna kepada siswa, orang tua, dan otoritas sekolah mengenai pembelajaran siswa. Baik, selanjutnya saya dengan Christopher Nuraya mau melanjutkan dari presentasi kami di mana adanya penilaian otentik. Penilaian otentik itu menurut Punandar tahun 2013 halaman 35 sampai 36, dia mengatakan penilaian otentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil, dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di standar kompetensi atau SK, atau kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD. Baru ada juga ciri-ciri dan karakteristik penilaian otentik. Mana ciri-ciri penilaian otentik? Yang pertama, mengukur semua aspek pembelajaran, yaitu kinerja dan hasil atau produk. Yang kedua, dilaksanakan saat dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, menggunakan variasi cara dan sumber. Selanjutnya, tes hanya salah satu alat pengumpulan data penilaian. Selanjutnya, tugas-tugas yang diberikan mencerminkan bagian-bagian kehidupan nyata dalam keseharian. Selanjutnya, penilaian menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian, bukan keluasannya atau kuantitas. Selanjutnya, ada karakteristik penilaian otentik. Yang pertama, bisa digunakan baik untuk formatif maupun sumatif. Yang kedua, mengukur keterampilan dan performansi. Selanjutnya, berkesinambungan dan terintegrasi. Selanjutnya, dapat digunakan sebagai feedback atau umpan balik terhadap pencapaian kompetensi siswa secara komprehensif. Selanjutnya adalah tentang instrumen penilaian. Standar penilaian pendidikan menurut Permendikbud adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian terhadap hasil kerja siswa. Ada 3 teknik instrumen penilaian terhadap hasil kerja siswa. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap yang terdiri dari observasi, penilaian diri, penilaian antar siswa, dan jurnal. Yang kedua,
penilaian kompetensi keterampilan yang terdiri dari penilaian kerja, praktek, proyek, dan portofolio. Yang ketiga, penilaian kompetensi pengetahuan yang terdiri dari tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Evaluasi pencapaian hasil belajar siswa. Evaluasi pembelajaran adalah penilaian sistematik tentang manfaat suatu objek. Evaluasi pembelajaran ditunjukkan menentukan kualitas daripada sesuatu yang berkenaan dengan nilai dan arti. Pemberian nilai ditunjukkan jika evaluator memberikan pertimbangan mengenai evaluasi tanpa menghubungkan dengan sesuatu yang bersifat luar. Kegiatan evaluasi harus komprehensif, yakni meliputi proses pemberian keputusan, nilai, dan proses keputusan arti. Namun kedua kegiatan tersebut tak selalu beriringan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kriteria pertimbangan evaluasi pembelajaran menurut Hasan. Yang pertama, hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, evaluator lebih percaya diri. Yang ketiga, menghindari subjektivitas. Yang keempat, memungkinkan hasil evaluasi tetap sama meskipun dilakukan pada waktu dan orang yang berbeda. Yang kelima, memberikan kemudahan kepada evaluator dalam membuat penafsiran. Selanjutnya adalah kesimpulan. Penilaian merupakan bagian integral daripada pembelajaran. Seperti dalam pembelajaran, bahwa penilaian menolong siswa untuk menjadi lebih berpengetahuan, kritis, kompeten, dan responsif. Melalui penilaian, guru dapat mengembangkan kompetensi atau talenta yang dimiliki oleh setiap siswa. Adapun kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa setelah proses belajar mengajar dengan mengembangkan kompetensi, sikap keterampilan, dan pengetahuan. Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian autentik, di mana penilaian yang dilakukan tidak hanya sebagai hasil akhirnya saja, tetapi juga proses selama pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, guru harus mengetahui mekanisme, prosedur, instrumen penilaian, hasil belajar siswa sesuai dengan kompetensi yang ingin diukur.